Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ain Rahayu. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Auditor Internal sebagai Dokter Fraud di Pemerintahan Daerah. Nah, pada penelitian kali ini, peneliti mengangkat masalah mengenai peran-peran auditor internal di mana ia mengambil sampel 9 orang auditor internal dari pemerintahan Kota Songulara dan ditemukan bahwa auditor internal disebut sebagai dokter fraud. Namun, dokter fraud belum dapat melaksanakan perannya secara maksimal karena minimnya kompetensi auditor internal dan belum adanya komitmen dari manajemen puncak serta unsur-unsur terkait dalam pemerintahan di daerah Songulara. Temuan lain mengindikasikan bahwa informan sekedar melunturkan sifat wajib dari penguasaan yang diberikan. Pada masalah yang diangkat peneliti tadi, maka peneliti di sini bertujuan untuk mengkaji pemahaman tentang peran auditor internal pada pemerintahan Kabupaten Songulara atas perannya dalam upaya mengurangi fraud di daerah tersebut. Pada penelitian ini, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan dan pandangan baru terhadap audit sektor publik untuk pihak lain menjadikannya referensi atas penelitian di daerah. Dan pada penelitian ini, peneliti juga berharap hasil dari penelitian ini bisa menjadi suatu sumbangan pemikiran bagi Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Songulara. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi mengenai tujuan-tujuan peneliti, maka peneliti berharap penelitiannya berjalan dengan lancar, maka untuk memperlancar penelitiannya, peneliti memilih penelitian kualitatif yang syarat akan nilai dalam ranah interpretif dengan etnometodologi sebagai suatu studi untuk memahami realita yang ada. Dalam penelitiannya, peneliti juga menggunakan 3 metode pengumpulan data, yaitu pengamatan partisipan, wawancara yang mendalam, dan penelaahan dokumen. Nah, sebelumnya kan tadi telah dibahas mengenai metode-metode yang digunakan para peneliti dalam memperlancar penelitiannya, dan sebelum lanjut ke hasil dan pembahasan, saya akan membahas mengenai teori yang ada dalam jurnal ini. Yang pertama ada teori audit internal. Audit internal adalah suatu fungsi penilaian independen yang ada dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan dalam organisasi. Tujuan audit internal yaitu membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif. Nah, kemudian di dalam judul ini ada kata-kata dokter. Apa sih dokter itu? Dokter adalah tenaga kesehatan yang menjadi tempat pertama seseorang atau pasien untuk menyelesaikan suatu masalah kesehatan. Akan tetapi, kata dokter di dalam jurnal ini tidak menjurus dalam hal-hal kesehatan, melainkan membuat perumpamaan bagi auditor internal. Nah, selanjutnya ada fraud. Fraud adalah suatu kecurangan atau suatu perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang di dalam atau di luar organisasi. Lalu yang terakhir ada deteksi atau mendeteksi adalah suatu proses untuk memeriksa atau melakukan pemeriksaan terhadap sesuatu dengan menggunakan cara atau teknik tertentu. Nah, pada materi sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai metode-metode apa yang diambil oleh peneliti dan juga landasan teori yang ada pada jurnal ini sebagai pembuka untuk ke materi selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk kepada hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Seperti yang kita ketahui ya, penting bagi auditor internal untuk mengetahui dengan baik peran yang dijalankannya sebagai seorang auditor. Pergeseran peran auditor internal ini awal mulanya hanya sebagai pengontrol transaksi keuangan, kini bertambah menjadi seorang konsultan. Apakah teman-teman tahu dari penelitian ini, para peneliti mendapatkan perumpamaan. Yang pertama, auditor internal bukanlah eksekutor. Seperti yang kita ketahui ya, dalam ranah hukum eksekutor itu
orang yang ditugaskan untuk melaksanakan hukuman atas vonis hakim kepada orang yang dihukum gitu, terdakwa. Nah, tapi di dalam ranah audit, auditor internal itu bukan eksekutor, maksudnya dia bukan orang yang mengeksekusi auditi atau pihak yang mau diaudit. Dia lebih ke memberi arahan dan saran. Jadi para auditi tidak perlu takut kepada auditor internal. Nah, pihak peneliti pada awal penelitiannya menemukan auditor internal pada saat melaksanakan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban dana ADD pada desa-desa di Kecamatan SN. Salah satu auditornya, sebut saja Ibu EM, menemukan adanya pengeluaran yang belum dilengkapi bukti yang sah. Nah, di sini Ibu EM menjalankan perannya sebagai auditor internal dengan baik. Dia bukan sebagai eksekutor, tetapi dia menjadi konsultan bagi pihak auditi. Karena di saat dia menemukan kesalahan itu, ia langsung memberikan arahan dan evaluasi terhadap pihak auditi. Nah, kemudian pihak peneliti melakukan wawancara kepada Bapak A selaku Irban Wilayah 4 yang pada saat itu kebetulan juga melakukan pemeriksaan. Di sini pada saat wawancara ini ada satu ucapan yang membuat peneliti merasa tertarik, yaitu Bapak A mengatakan auditor internal itu disebut sebagai dokter fraud di pemerintahan daerah. Peran dokter yaitu mendiagnosa penyakit lalu memberikan obat ya. Nah, begitu juga berlaku terhadap auditor internal. Ia mendiagnosa atau melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap auditi, kemudian ia memberikan arahan dan evaluasi apa yang harus auditi lakukan selanjutnya agar tidak terjadinya fraud atau kecurangan di dalam pemerintahan daerah. Nah, pada perumpamaan ini, auditor internal diibaratkan sebagai dokter, auditi diibaratkan sebagai pasien, dan fraud diibaratkan sebagai penyakit. Pada jurnal kali ini disebutkan juga bahwa dokter itu tidak langsung bertindak kepada pasiennya harus melakukan operasi. Bahkan ketika pasien mengidap penyakit kanker sekalipun, pasti dokter menyarankan untuk mencari jalan alternatif lain yang lebih minim resiko. Begitu juga pihak audit internal. Mereka bila menemukan suatu kesalahan atau suatu fraud, mereka harus bisa mencari jalan efisien dan efektif untuk menghindari fraud itu tadi. Tetapi di sini juga disebutkan bahwa pihak yang diwawancara itu mengatakan auditor internal maupun pengawasan internal belum mampu melakukan pemeriksaan terkait tugas pokok dan fungsi dari auditi dengan benar karena keterbatasan waktu dan kualitas SDM audit yang terbatas. Ini lagi-lagi peneliti memetaforakan auditor internal dalam medical term, yaitu auditor internal dianggap sebagai dokter, pemerintahan daerah diibaratkan rumah sakit, bupati diibaratkan sebagai kepala rumah sakit, auditi diibaratkan sebagai pasien, dan fraud diibaratkan sebagai penyakit. Dikatakan rumah sakit harus menyediakan sarana prasarana demi kesembuhan pasien, atau kita metaforakan sebagai pemerintah daerah harus menyediakan sarana prasarana demi kesembuhan atau keberhasilan seorang auditi. Dikatakan juga kesembuhan pasien tidak hanya berada di tangan seorang auditor internal atau di tangan dokter, tetapi juga berada di tangan pasien atau seorang auditi, di mana mereka harus melakukan program-program yang telah dibuat oleh seorang auditor. Tetapi jika kita membicarakan mengenai pengendalian fraud atau keberhasilan mengurangi fraud,
memang diperlukan peningkatan kompetensi para auditor internal, tetapi juga komitmen dari pimpinan dan berbagai unsur dalam pemerintahan di daerah itu. Karena rasanya percuma jika 1000 orang auditor internal pun yang dikerahkan, undang-undang dikeluarkan jika pemerintah daerahnya tidak mendukung program untuk meminimalisir fraud, itu semua akan percuma. Nah, dari apa yang telah saya simpulkan tadi dari penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa auditor internal itu diibaratkan sebagai dokter karena ia berperan mendiagnosis, memberikan pengawasan, koreksi atas kekeliruan atau fraud yang ada di pemerintahan daerah. Jadi, jika terdapat penyimpangan atau kekeliruan di dalam pemerintahan daerah, maka auditor internal harus mendiagnosis apa penyebab masalah tersebut terjadi dan memberikan solusi atau saran-saran kepada auditi. Ibarat seorang dokter bila mendiagnosis suatu penyakit pasien, maka setelah itu ia memberikan resep obat agar pasien itu cepat sembuh. Begitupun auditor internal harus menjalankan peran dan tugasnya. Bila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang dia diagnosa, maka harus dengan cepat ia memberikan saran, arahan dan motivasi kepada pihak auditi. Baru itulah yang dikatakan auditor internal bisa menjalankan perannya sebagai dokter fraud di pemerintahan daerah. Nah, telah selesai saya menjelaskan atau memaparkan materi mengenai review jurnal kali ini yang berjudul Auditor Internal sebagai Dokter Fraud di Pemerintahan Daerah. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat menambah wawasan kita mengenai peran-peran auditor internal di dalam pemerintahan daerah. Baiklah, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.